kembali lagi bersama saya, Mutiara Nasari, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang dengan NIM 230290028 dalam mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan sesi 202321280237 bersama dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang bisnis model kanvas, merencanakan dan membangun bisnis yang sukses. Bisnis model ibarat cetak biru yang mengidentifikasikan bagaimana sebuah perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai bagi pelanggannya. Cetak biru ini menjelaskan bagaimana semua komponen bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan dan menghasilkan keuntungan. Bisnis model kanvas atau BMC adalah alat bantu strategis yang digunakan untuk memvisualisasikan dan merancang model bisnis suatu usaha. Bisnis model kanvas membantu para wirausahawan dan pemilik bisnis untuk memahami dengan jelas bagaimana bisnis mereka beroperasi, menciptakan nilai bagi pelanggan, dan menghasilkan keuntungan. Elemen-elemen bisnis model kanvas terdiri dari 9 elemen utama yang saling terkait, yaitu yang pertama, segmen pelanggan atau customer segment, mendefinisikan kelompok-kelompok yang telah menjadi target pasar bagi produk atau layanan. Siapa yang ingin Anda jangkau dalam produk atau layanan Anda? Kelompok pelanggan yang berbeda mungkin memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda pula. Selanjutnya, proporsi nilai, value proposition, menjelaskan nilai unik yang ditawarkan kepada setiap segmen pelanggan. Apa yang membuat produk atau layanan Anda unik dan menarik bagi pelanggan? Apa yang Anda tawarkan yang tidak ditawarkan oleh pesaing? Yang ketiga, saluran distribusi, menentukan cara produk atau layanan Anda akan diantarkan kepada pelanggan. Bagaimana Anda akan menjangkau dan menyampaikan produk atau layanan Anda kepada pelanggan? Saluran mana yang paling efektif untuk menjangkau setiap segmen pelanggan? Yang keempat, hubungan pelanggan atau customer, menentukan jenis hubungan yang ingin dibangun dengan setiap segmen pelanggan. Jenis hubungan apa yang ingin Anda bangun dengan pelanggan? Bagaimana Anda akan mempertahankan dan meningkatkan loyalitas pelanggan? Yang kelima, aliran pendapat, menentukan cara Anda untuk menghasilkan pendapat dari setiap segmen. Bagaimana Anda akan menghasilkan uang dari bisnis Anda? Dari mana pendapatan Anda berasal? Yang keenam, sumber daya utama, menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan modal bisnis Anda. Apa saja aset dan sumber daya penting yang dibutuhkan untuk menjalankan modal bisnis Anda? Bagaimana Anda akan mendapatkan dan mengolah sumber daya ini? Yang ketujuh, aktivitas utama, menentukan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjalankan modal bisnis Anda. Apa saja kegiatan utama yang harus dilakukan untuk menjalankan modal bisnis Anda? Apa yang harus dilakukan setiap hari untuk menyampaikan nilai kepada pelanggan? Yang kedelapan, kemitraan utama atau menentukan jaringan mitra yang diperlukan untuk menjalankan modal bisnis Anda. Siapa saja mitra bisnis utama yang Anda perlukan untuk menjalankan modal bisnis Anda? Jenis hubungan apa yang Anda miliki dengan mitra ini? Yang kesembilan, struktur biaya, menentukan semua biaya yang terkait dengan menjalankan modal bisnis Anda. Berapa biaya yang terkait dengan menjalankan modal bisnis Anda? Apa saja pengeluaran utama Anda? Kaitan elemen-elemen bisnis modal kanvas ke 9 elemen saling berkaitan dan saling mendukung. Setiap elemen harus direncanakan dengan cermat agar modal bisnis Anda dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Setiap elemen dalam bisnis model kanvas saling berhubungan dan memengaruhi satu sama lain. Contohnya, dari segmen pelanggan, menentukan proposisi nilai yang Anda tawarkan. Saluran yang Anda gunakan untuk menjangkau pelanggan akan mempengaruhi hubungan pelanggan yang Anda bangun. Aktivitas utama yang Anda lakukan untuk menjalankan model bisnis akan menentukan sumber daya utama yang diperlukan. Manfaat bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas bukan hanya sekedar skema visual, namun menawarkan berbagai manfaat bagi pebisnis dari berbagai skala usaha. Berikut beberapa keuntungan utama yang bisa Anda dapatkan dengan menggunakan bisnis model kanvas. Kejelasan dan fokus. Memvisualisasikan model bisnis kanvas menyajikan gambar menyeluruh tentang model bisnis Anda dalam satu halaman. Ini membantu Anda melihat bagaimana semua komponen saling terkait dan bekerja sama. Identifikasi kelemahan. Proses mengisi model bisnis Canva bisa mengungkap celah atau kekurangan dalam model bisnis Anda. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi. Bisnis model Canva menggunakan bahasa visual yang mudah dipahami semua orang, sehingga memudahkan komunikasi dan kolaborasi tim. Bisnis model Canva juga dapat digunakan untuk menjelaskan model bisnis Anda kepada investor, mitra, atau calon karyawan dengan cara yang mudah untuk dimengerti. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Bisnis model kanvas dapat digunakan untuk memunculkan ide-ide baru terkait produk, layanan target pasar, atau strategi bisnis. Bisnis model kanvas memungkinkan Anda dengan mudah bereksperimen dan menguji coba perubahan pada model bisnis Anda sebelum implementasi skala besar. Yang keempat, fleksibel dan adaptasi. Bisnis model kanvas bukanlah dokumen statis. Anda dapat dengan mudah mengubah dan menyesuaikan sesuai dengan perubahan pasar atau kebutuhan bisnis Anda. Menangkap tantangan. Bisnis model kanvas dapat digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan baru serta membantu untuk menyelesaikan model bisnis untuk menghadapinya. Yang kelima, efisiensi dan efektivitas. Perencanaan bisnis model kanvas membuat Anda memfokuskan perencanaan strategi Anda kepada elemen-elemen kunci yang mendorong kesuksesan bisnis. Alokasi sumber daya. Dengan memahami modal bisnis Anda secara menyeluruh, Anda dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa tips untuk menggunakan bisnis model kanvas. Yang pertama, kumpulkan tim yang terdiri dari orang-orang yang telah terlibat dalam bisnis Anda. Yang kedua, luangkan waktu Anda untuk memahami setiap elemen bisnis model kanvas. Yang ketiga, gunakan sticky notes untuk menulis ide-ide Anda. Yang keempat, jangan takut untuk berkreasi dan bereksperimen. Yang kelima, tinjau model bisnis Anda secara berkala dan lakukan perubahan yang diperlukan. Mungkin hanya itu untuk materi kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.